Assalamualaikum Om Rodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om, ini Ya kan? ada pertanyaan nih dari rekan-rekan Flonasia, Ah, ah. terutama yang dari pemula. Nah, sebenarnya kalau mau menanam pohon anggur bagi pemula itu apa aja yang harus siapkan, itu tahapan-tahapannya gitu Om. Mungkin Hmm, dari pertama bibit, media tanam dan seterusnya gitu. hmm. Silakan. Ini dari apa dulu? Satu ya, media dulu ya. Ya. Jadi bisa media itu kita siapkan, kita sebelum beli bibit, sebelum punya bibit siapkan satu media itu teman-teman ya, yang poros dan gembur. Itu kita harus benar-benar siapkan itu. Poros gembur artinya apa? Dia empuk tapi juga nggak becek gitu. Ketika kita kasih air dia nggak jadi kayak lumpur. Ketika kering dia nggak keras. Itu namanya poros. Jadi kita butuh penambahan sekam teman-teman. Baik sekam bakar atau sekam mentah. Bisa separuh-separuh atau bisa sebagiannya lebih banyak gitu ya. Jadi kalau kita pribadi teman-teman sarankan nih, misalkan teman-teman pakai tanah satu bagian, itu sekamnya bisa minimal 5 bagian, 1:5. Nah, atau 1:6 itu maksimal, udah cukup gitu kan. Nah, selain itu media itu untuk dasarnya ya, tapi kalau kita mau lebih ditambahkan bahan lain seperti kohe kambing, tentu yang sudah lapuk ya, jangan yang masih hangat apalagi panas, itu bagus. Atau lelapukan dedaunan, dari dedaunan apa saja, nggak harus daun anggur ya, daun jambu, daun apa, bisa masuk, namanya kompos-komposan ya teman-teman. Atau juga kita punya sedikit pasir, ditambahkan boleh. Tapi minimal paling penting itu dua bahan itu udah bisa tanam teman-teman, yaitu tanah plus kam. Jadi untuk memecah tanah dan menggemburkan serta memporoskan itu minimal itu. Apalagi kalau mau dikasih katanya humus bambu atau akar bambu, asal emang dia udah siap pakai, silahkan teman-teman, itu sangat bagus. Itu untuk media ya. Berikutnya, jangan kita udah punya media bagus lalu kita tanam di penanamannya di bawah pohon-pohon besar, di tempat yang kurang matahari. Maksudnya apa? Jadi selain media yang gembur dan poros atau bagus ya istilahnya, kita juga harus meletakkan penanaman itu di tempat yang memiliki terpaan sinar matahari yang cukup. Kalau perkiraan kita pribadi mungkin 5 jam teman-teman cukup ya. Baik dari pagi ke siang atau dari siang ke agak sore atau dari siang ke sore. Masih bisa itu teman-teman. Dan juga jangan terlalu didekatkan dengan pepohonan besar lainnya. Itu dari unsur peletakan ya Kang ya, dari kata peletakan pohon anggur ini penanamannya. Sirkulasi udara juga penting. Ya betul, jangan terlalu sumpek ya, jangan terlalu udara tuh seolah mulak di situ. Atau teman-teman yang pakai greenhouse, saran saya kalau mau dikasih greenhouse, atapnya aja, jangan full kanan kiri samping depan belakangnya, itu pengap ya. Atau kalau mau sampingnya itu pakai bisa insect net. Plus minusnya kalau sirkulasi lancar dan tidak lancar itu gimana Om, efeknya Om? Ya sepertinya kalau kita punya sirkulasi nggak lancar, sumpek, pohon lemah kan, lemah ya. Mungkin dibilang hama nggak datang, mungkin ya semacam hama belalang, hama kumbang, burung kutilang nggak masuk. Tapi nah jamur biarpun kita pakai pelindung UV tetap masuk. Oh gitu ya. Tapi secara perkiraan kita nih, kembali perkiraan karena kita nggak bisa menjustis semuanya pasti kata-kata ini benar. Dengan sirkulasi yang kurang atau terlalu tertutup, itu pohon intinya kurang sehat atau lemah. Jamur Mungkin juga ya. bisa berbuah cepat, tapi setelah itu nggak tahu, lemah akar itu kan. Itu. Kelembapan tinggi ya jadinya kan. Bisa Ya betul, mendatangkan kelembapan jamur. tinggi, kurangnya udara itu seperti ya hewan atau manusia juga kan kurang bagus ya, karena Spora-spora betul, jamur. hukum awalnya tanaman itu kan di luar, ya kan. Kita tutup itu untuk mengurangi hujan atau terpaan matahari yang berlebih, tapi tidak untuk menutup semua sirkulasi. Wah. Nah, berikutnya ya bibit. Oh, Ya, bibitan. bibit yang sehat. Bibit yang sehat bukan berarti bibit yang paling tinggi teman-teman, bukan. Bibit sehat itu soal tinggi relatif ya, tapi patokan di akar. Kalau akarnya kuat,
dia punya pohon sehat, biarpun belum tinggi, udah layak tanam. Nah, terus cirinya sehat apa? Dia punya tunas aktif, itu salah satu. Kedua, punya bud aktif. Bud aktif itu mungkin masih asing nih teman-teman. Bud aktif itu apa sih? Bud kan nggak gerak gitu kan. Bat mata tunas. Mata tunas yang dia nyembul. Ya, biarpun bibit kita ini nggak punya pucuk. Pucuknya anggap aja habis dipotong atau sengaja dipotong. Tapi di situ ada bud aktif. Bud yang dia sehat dan nyembul. Itu namanya bud aktif. Dan nanti pun dia akan pecah, insya Allah bagus. Itu bibit gitu loh Kak. Lah baru ya itu tadi setelah bibit media lokasi udah cukup, bismillah kita tanam. Lalu kita perawatan, pemupukan jangan berlebih, jangan juga jangan berlebih, jangan juga kurang. Tuh kan. Itu kita kalau kita pribadi ya cukup pupuk itu yang utama tuh NPK 16 16 16. NPK seimbang ya. Seimbang. Syukur-syukur NPK itu punya kelebihan unsur lainnya, ada tambahan-tambahannya itu lebih bagus. Plus TE misalnya. Betul, ya, gitu. Ada itu NPK Pak Tani bagus teman-teman. Ada mikro-makronya. Betul. Setelah itu kita juga ada pupuk mikro, kita bisa ambil dari Manohara atau dari pupuk Karate Boron untuk tambahan mikronya. Tuh Kang. Sisi lainnya selain pupuk itu, lalu kita butuh pemangkasan. Ya, Butuh pemangkasan agar percabangan terbentuk dengan bagus, dengan rapih, untuk mempercepat juga efeknya ke pembesaran batang, ke pembuahan. Jadi dengan media yang bagus, matahari yang cukup, pemupukan yang pas, insya Allah teman-teman ya, baik nanam di pot atau di tanah itu rata-rata nih di umur 6 bulan, maksimal 6 bulan biasanya itu udah keluar kembang atau udah kita buahkan. Dengan kata lain berarti di umur 5 bulanan udah kita bisa masukin pupuk pembuahan. Apa Om itu pupuknya? Sebelum dipangkas berarti ya? Sebelum dipangkas tuh ya? Iya. Kita kembali dulu ke tadi perawatan. Di sisi lain kita butuh pupuk. Kita juga biasanya butuh JPT teman-teman, zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh. Untuk merangsang tumbuh lebih cepat, lebih tinggi itu kita bisa pakai bigas juga yang biasa kita pakai untuk bunga atau atonik juga bisa. Nah, sisi lain juga kita harus siapkan penyemprotan Kang, anti hama. Yuk, untuk hama Om. Hama ya. Rutinitas terus apa aja yang harus diiniin aplikasikan? Hama itu kan terbagi dua teman-teman ya. Jenis pungi atau jamur-jamuran atau jenis serangga, insek ya, insektisida. Ya kita lihat dulu. Jamur itu kalau emang dia hama itu kalau emang dia bentuknya jamur ya kita cari obat kategori fungisida. Atau yang dia bentuknya serangga, kutu, trip ya kita cari obat bentuknya insektisida. Jangan terbalik ya teman-teman. Banyak yang salah kaprah di sini. Dia keserang trip kita semprot jamur, obat jamur. Kita keserang jamur dia semprot insektisida. Iya. Jadi nanti nggak pengaruh ya. Tuh. Berikutnya setelah kita melakukan penyemprotan, pohon bagus, kita tata percabangan. Nah, ketika kita masih masa pertumbuhan, kita perlu juga itu penataan, penataan percabangan. Jadi kita sebelum nanam itu kita setting dulu, planning dulu. Kita nanam ini mau bentuk teralis melingkar atau tabula pot, atau teralis lurus, atau teralis Y, atau para-para. Itu nanti kita punya tugas beda. Kalau kita mau teralis, kita tentukan dulu ketinggiannya. Jangan tinggi-tinggi teman-teman. Saran saya kalau mau teralis, apalagi di tanah kita paling tinggi 1 meter. Kalau kita mau tabula pot, persiapan jangka pendek juga. Mungkin sekunder baru, primer baru sejengkal atau 2 jengkal udah kita siap belokkan. Yeah. Kalau para-para tentu kita tinggiin dulu ya. Itu udah tugasnya berbeda, planningnya berbeda. Jadi selain itu tadi kita juga planning dulu dari awal. Jangan kita planning para-para tiba-tiba
teralis. Nah, batang udah tua Di tengah tapi kita jalan belokin. dah, ya. Langsung belok nggak bisa Itu juga. kan beda-beda ini. Biarpun tetap ada cara, tapi kan itu nanti kita akan mundur waktu lagi. Itu karena butuh buang pemangkasan. waktu. Betul gitu loh Kak. Buang waktu, buang energi, buang uang. Oke. Setelah tumbuh, biasa kita untuk daun awal nih jangan langsung dibersihin di masa pertumbuhan primer ya. Apalagi terutama yang para-para nih. Kita kan butuh agak panjang nih, kurang lebih maksimal 2 meter biasanya. Ini kita biarkan dulu tunas ini tumbuh. Tunas airnya kita batasin aja teman-teman. 1, 2 atau maksimal 3 daun. Nah, jadi pucuk utama tetap di jalan. Terus nanti kayak model teralis misalkan. Langsung dibelokkan di ketinggian yang kita harapkan atau kita tinggikan dulu. Pengalaman kita tetap langsung belok. Baik itu di 70 cm atau 1 meter atau mungkin 50 cm langsung belok sesuai pucuk yang tumbuh. Langsung belokin pelan-pelan. Nah, nanti baik teralis atau para-para kalau sekunder kita udah dapat ke poin yang mau kita cut misalkan di 1,5 meter atau 2 meter. Udah nyampe di titik itu kita lebihkan dulu sekitar 30 sampai 40 atau 50 cm. Itu paling tinggi, paling panjang 50 cm. Dilebihkannya ya teman-teman ya. Jangan sampai kepanjangan juga nanti keburu tua. Jangan sampai terlalu pendek juga nanti terlalu muda gitu. Kita potong. Jadi ketika kita potong itu ada tunas yang kita buang pucuk itu minimal 30 cm sampai 50 cm. Bukan baru sampai titik di pucuk kita buang 5 cm, 3 cm atau 10 cm itu nanti efeknya berbeda dengan yang kita buang agak dipanjangin dulu. Perbedaannya apa? Ketika kita potong di batang yang udah mengeras atau kita buang anggaplah 40 cm atau 50 cm, batang ke sini itu udah mengeras Kang. Jadi aliran nutrisi udah stabil, udah merata. Beda kalau masih pucuk banget, pucuk sayur kita potong ujung, jadi masih ngumpul di sini nutrisi. Nanti akan lebih dominan subur di ujung. Tapi ini udah agak keras, ketika kita potong biasanya nih perasaan kita yang kita amati itu nutrisi nyebar dari belakang sampai depan. Jadi tersier ini nanti bisa naik bareng. Nah, setelah itu kita fokus di pengaturan tersier, baik yang teralis atau para-para atau teralis Y. Jadi intinya gini teman-teman, teralis itu banyak yang nanya ke kita, Om biar seragam gimana caranya? Pupuknya apa? Biar gede pupuknya apa? Memang pupuk juga penting, asal tepat ya. Tapi bukan satu-satunya cara itu untuk penyeragaman itu, bukan untuk pembesaran tersier itu bukan sekedar makan ya atau pupuk, tapi pengaturan itu. Nah, tadi ketika tersier ini udah tumbuh, kita perhatikan tuh. Kalau memang kita mau teralis yang satu jalur, itu harus kita seleksi teman-teman. vertikal itu ya Om ya? Karena dia kalau kita tumbuhkan semua itu terlalu rapat. Terlalu rapat harus kita buang mungkin jarak 1 atau jarak 2 potong. Jadi 1 tumbuh 2 kosong atau 1 tumbuh 1 kosong tumbuh 1 kosong. Diseling lah kan, gitu kan, untuk menjaga jarak. Tapi kalau kita main teralis Y, itu bisa setiap tumbuh tersier ke kiri 1, ke kanan 1, nggak ada yang dibuang bisa. Udah cukup gitu loh Kang. Begitu juga para-para ya. Nah itu tadi ketika tersier itu tumbuh ada yang dia dominan, dia ngacir sendiri, ngebut sendiri, kita potes pucuknya. Potes pucuknya dilebihin 20 cm enggak langsung potes aja di pucuk. Tak gitu ya. Nanti yang lain dia akan ikut. Tapi ketika kita melakukan pemangkasan pucuk itu jangan disamain dengan yang ketinggalan. Misalkan yang pendek ada di 15 cm. Yang panjang udah 30 cm, jangan dipotongnya jadi 15 cm. Jangan dilurusin. Batas pucuknya jangan, nanti malah ketinggalan dia. Potongnya paling di 7 cm aja. Jadi masih ada jeda sama yang ketinggalan itu. Tetap dia agak di atas, tapi udah dipotong. Nanti ini akan cenderung lebih ngikutinnya bareng gitu kan. Terus nanti kalau sudah di titik 100 cm atau maksimal 120, udah ketemu semua, udah kita potong semua. Kita batasin permanen. Untuk semua permanen ya. Udah jangan sampai ada yang panjang lagi sampai 150 misalkan, gak usah. Nah, di situ baru kita sambil jalan tadi juga jangan lupa pantau tunas air. Tunas air diapain Om? Dibuang semua atau dipelihara semua? Kalau kita biasanya dipelihara tapi nggak dipanjangin. Intinya kita pelihara paling sedikit 1, 2 atau 3 ruas lah. Itu kita stopkan pucuk-pucuk tersiernya. Maaf tuh, pucuk tunas air. Tapi
Itu pun nggak harus semua dari pangkal tersier sampai ujung kita pelihara, enggak. Yang paling bawah kita bersihin. Kira-kira mungkin 5 ruas ya. Bersihin, baru yang ke atas, pertengahan sampai ke atas kita jaga. Tujuannya apa? Supaya bat itu enggak pecah sebelum waktunya. Udah, kita tunggu dengan pemupukan rutin tadi ya, NPK 1616. Saran kita cukup 2 minggu sekali, teman-teman. Maaf. Bener, 2 minggu sekali ya. Cukup 2 minggu sekali dengan dosis untuk awal tanam itu dari bibit ya, setengah sendok makan dicampur air 4-5 liter, Kang. Itu untuk awal. Nanti semakin dia tumbuh banyak daun, 2 minggu bulan berikutnya itu kita dosis dinaikin. Airnya ditambahin, keenceran kepadatan pupuknya dinaikin. Mungkin yang tadinya setengah sendok makan ditambah 5 liter air ketika bibit baru tanam, berikutnya setelah 2-3 bulan bisa jadi 1 sendok makan dengan 6 liter air gitu loh, Kang. Jadi lebih kental ya pupuknya itu loh, Kang. Tuh. Diseling dengan itu tadi Manohara atau pupuk karteboron. Nah, tadi lanjut ke setelah pemangkasan permanen kisaran 1 meter atau 1,2. Di situ kita jaga terus, tunas air jangan sampai dihabisin sambil nunggu batang tersier ini sudah pada mencoklat. Mencoklatnya sampai full enggak, cukup minimal 25 cm atau 1 jengkal deh. Ini sekunder, Kang. Atau ini sekunder. Ini tersier nih kanan kiri udah sejengkal mulai mencoklat. Atau yang teralis ya, sejengkal udah pada mencoklat semua dari ujung sampai belakang. Dari depan sampai belakang itu udah mencok semua, baru biasanya kita masukin pupuk pembuahan pertama. Itu berapa kali? Pupuk pembuahan itu biasanya kita maksimal 5 kali varian umum ya, varian genja. Tapi ada kalanya varian yang mungkin agak butuh perhatian khusus, dalam arti bukan perawatannya beda ya, tapi lamanya itu. Mungkin kayak semacam taldun, mondrop, early, mungkin itu kita piling kita mungkin ya agak lebih lah gitu. Ini pendapat kita aja teman-teman, mungkin bisa pemupukannya bisa 6 kali atau 7 kali gitu. Ini piling kita, bisa jadi teman-teman ada punya cara yang berbeda gitu. Ya, jadi maksimal 5 kali secara umum. Maksimalnya itu bisa aja di 3 kali atau 4 kali sesuai kondisi. Nah, biasanya ada kita udah masuk pupuk baru 3 kali, dia udah mulai pada pecah batnya. Lalu kita pakas di yang ketiga atau yang keempat. Jadi nggak harus 5 kali, teman-teman. Pupuknya boleh diulang apa? Nah, untuk pupuk pembuahan kita ada sedikit beda dari pupuk pertumbuhan. Sebetulnya bukan ganti unsur hara ya, cuma ganti kandungan konsentrasinya, teman-teman. Yang mungkin dari awal NPK-nya seimbang masuk. Nah, pas mulai pupuk pembuahan kita biasa pakai MKP plus SOP. Kok enggak KNO3 putih, Om, misalkan? Ya, ini kita utak-atik, teman-teman. Kita ternyata setelah pakai MKP plus SOP, alhamdulillah hasilnya keluar bunganya atau kembang itu lebih bagus ya, lebih banyak dari dulu kita cara pertama dengan MKP plus KNO3 putih. Tetap unsur mikronya Manohara atau ya ini bukan Manohara plus karate-boron atau karate-boron itu diseling, tetap jalan. Itu seminggu sekali untuk kelas-kelas tabulam pot, teman-teman, atau tanam di pot yang dia airnya cepat turun, ladu kecil. Tapi kalau kita main di grounding, biasanya kita 10 hari sekali. Itu MKP plus SOP. Diseling, kadang-kadang dicampur asam humat. Tapi nggak selalu harus dikasih. Intinya di saat menjelang pembuahan, sekali-kali masuk asam humat juga. Itu juga di masa pertumbuhan, sekali-kali mungkin 2 bulan sekali atau sebulan sekali masuk asam humat. Gitu kan. Nah, nanti berjalan waktu, biasanya kita ketika sudah mulai masuk pupuk pembuahan, teman-teman, tersier yang tadinya kita stop permanen di 1 meter atau 1,2 atau 1,1 meter, itu teknik kita bukan sering ya, selalu kita akan turunin panjang tersier itu yang tadinya mungkin 1 meter, setelah mulai masuk pembuahan 1 kali 2 kali itu kita kurangin, teman-teman, tersiernya.
kita kurangnya mungkin 2 ruas atau 1 ruas. Terus gitu ya. Tujuan kita apa? Untuk menekan pupuk itu agar ada di situ. Enggak lari ke ujung kepanjangan yang nantinya ketika kita pangkas akan kita potong panjang lalu dibuang. Gitu. Jadi kita penekanan tersier itu semakin mendekati proses pemangkasan pembuahan, itu tersier itu semakin pendek, teman-teman. Makin pendek, makin pendek, makin pendek. Dengan tujuan itu tadi nutrisi akan ngumpul di situ, nanti yang kebuang sedikit. Biasanya pas kita pangkas pembuahan, itu kita hanya merapikan. Hanya buang tunas air, ataupun buang tersier itu hanya 1-2 ruas lagi aja. Itu, buang sedikit lah. Nggak ada sampai 50 cm, nggak ada. Perapian aja, Kang. Jadi ketika pupuk tahir pun ya pupuk itu ada di situ tujuan kita gitu. Dan alhamdulillah hasilnya lebih ada peningkatan dari yang cara dulu. Di stop permanen, lalu ketika pangkas pembuahan kita potong separuh. Yang dibuang banyak, ya dengan asumsi perkiraan kita itu nutrisi ada di potong, ada di tersier yang dibuang itu banyak terbuang. Akhirnya kita dengan sistem teknik baru ini alhamdulillah ada peningkatan.